Halo, perkenalkan nama saya Yudi. Saya bekerja sebagai barista dan saya adalah mantan pelaku bullying. Perkenalkan, saya Sasa, umur 24 tahun. Saya saat ini bekerja di salah satu perusahaan swasta di Bandung dan Cimahi. Saya adalah mantan pelaku bullying. Dulu saya ingin menjadi orang yang cukup powerful di kalangan lingkungan sekolah. Karena dulu ada dua pilihan, kamu mau jadi yang dibully atau yang ngebully. Lebih ke biar senang aja. Udah. Dulu excited. Jadi tiap hari, tiap pagi itu siapa nih hari ini yang jadi target yang akan ditindas. Semakin banyak orang yang kita tindas, semakin besar juga pengakuan dari orang-orang sekitar. Karena biar senang aja. Emang bener-bener buat kepuasan diri sendiri aja? Kepuasan orang lain juga. Emang orang lain pada senang? Orang lain seru. Jadinya tongkrongannya seru. Oh, jadi karena memang saksi-saksi di situ juga merasa enjoy dengan itu, kasarnya pertunjukannya gitu. Iya, betul. Bisa disebutin nggak sih Teh, pembulian kayak apa yang Teteh lakukan, separah apa? Kalau dari verbal sendiri, karena pelaku bullying itu nggak mungkin individu ya, pasti ada kelompoknya, ada circle-nya gitu. Sebenarnya yang ngebully tuh nyari-nyari kesalahan yang dibully loh. Jadi kita akan cari siapa nih hari ini yang sekiranya di mata kita kayak ini oke nih buat dibully. Misalnya di kelas gitu, dia pakai barang baru yang kita anggap di kecentilan, misalnya gitu. Kita akan cari dulu itu siapa. Biasanya itu di circle pembuli ada otaknya. Itu tuh nanti pas lewat kita serang rame-rame pakai kata-kata yang kasar gitu. Dan kebetulan saya otaknya dulu. Kata-kata kasarnya kayak gimana sih Teh, boleh dicontohin nggak? Tanpa sensor, nggak apa-apa. Mau kemana Neng? Itu bibirnya merah banget, udah kayak jablay. Kalau fisik sih, misalnya lagi istirahat gitu, ada adik kelas, rambutnya warna coklat, kita jambak dari belakang gitu. Bagus ya rambutnya gitu. Kalau enggak, yang paling sering sih kalau misalnya ada yang pakai sepatu baru, kita tendang dari belakang. Itu yang paling sering. Dan buat circle aku dulu itu biasa. Jadi ngebulinya kayak sendirian. 2 orang megang, satu orang buat merosotin. Aku habis beres beli basreng, kan pedes ya, plastiknya aku balikin, langsung aku ya tempelin. Mereka pasti akan ngomongin kita di belakang, tapi untuk menghadapi kita secara langsung mereka nggak akan berani gitu, karena yang melawan akan kita lawan balik dong. Waktu dulu pernah ada satu, akhirnya kita lawan balik, orangnya nggak masuk 2 minggu ke sekolah. Ya kalau yang tadi tuh yang dipegangin, yang ngelawannya lewat mukul atau apa gitu. Untuk bisa ngelepas. Terus udah aja. Cuman bentuk ngelawan biar gak dibully doang. Bukan sampai berantem gitu. Sejauh ini mah gak ada. Berarti bentuk perlawannya lebih kayak menghindari gitu ya? Pas jangka pendek itu pada saat saya masih SMP, dampak ke saya gitu lebih ke sikap sih berubah. Saya jadi lebih pemarah, punya masalah anger control gitu. Kalau efek jangka panjangnya, aku nggak bisa percaya sama orang, bahkan anggota keluargaku sendiri. Kenapa? Karena dulu saat aku jadi pembuli, aku sangat bisa memanipulasi sikap dan sifat gitu. Jadi aku mikirnya semua orang sama aja gitu. Jadi selalu negatif thinking. Iya. Mungkin ya, kalau orang tuh bawaannya nggak percaya. Iya, gitu. Malu. Kenapa? Karena udah bikin anak orang kena mental lah kayaknya.
balik aku memutuskan untuk kayaknya udah stop deh itu saat waktu ujian nasional, aku SMP, kita ngebully teman beda kelas. Habis UN hari terakhir, kita masukin tas yang isinya ada barang-barangnya dia, kita masukin ke kolam belakang sekolah. Itu dulu ada kolam ikan di situ, kita masukin tasnya ke situ. After itu dia nangis, sampai bener-bener nangis kerjer, dan saat dia nangis itu dia bilang kalau tas itu baru dibeliin sama ayahnya. Di situ saya merasa, oh sejahat itu ya kita gitu. Ya menurut aku bullying itu normal waktu itu. Sampai ketika aku dibully tapi aku gak terima. Jadi aku tahu kalau itu tuh salah. Alhamdulillah ada beberapa orang yang dulunya saya bully, sekarang itu malah jadi teman dekat. Dan kita udah saling memaafkan gitu. Bukan saling memaafkan, saya yang dimaafkan oleh mereka gitu. Masih ada hubungan. Gimana tuh hubungannya? Baik. Kayak teman biasa? Kayak teman biasa. Cuman emang kayak mungkin kalau dilihat kayak kurang welcome aja gitu. Kurang terbuka jadinya. Cuman masih teman baik. Untuk kalian semua, teman-teman saya waktu SMP, saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya tahu itu salah dan waktu nggak bisa diulang. Yang saya bisa lakukan cuma minta maaf. Dan semoga dimaafkan. Kalau gak mau dibully, jangan ngebully. Yang pertama untuk pembuli, please banget harus stop dari sekarang. Harus banget, kenapa? Karena percaya akan ada dampak jangka panjang yang susah untuk dihilangin. Yang kedua, untuk korban bully, kalian harus bisa stand up buat diri sendiri. Kalian harus bisa ngelawan, karena kalian gak pantas buat dibully sama siapapun. Dan yang ketiga, untuk masyarakat luas, sebagai penonton bullying, itu juga harus berperan penting sih buat stop bullying ini. Nama saya Eli Maliha, saya adalah dosen di Prodi Sosiologi dan Prodi Ilmu Komunikasi. Kemudian bidang kepakaran saya sendiri adalah di bidang Sosiologi Pendidikan. Tentu sebagai manusia, pertama saya melihat pada mereka pelaku bullying harus kita hindari ya, jangan sampai kita melakukan perbuatan pembulian. Kemudian juga jika memang dia terbukti sudah melakukan pembulian, tentu harus diberikan sanksi seperti itu. Yang keduanya juga, tapi dalam aspek manusia, tentu juga saya pribadi, saya kasihan juga sama pelaku bully itu. Mengapa kasihan? Pertama ya kasihan terhadap kok dia bisa berbuat seperti itu, sehingga kita juga harus kenali dulu latar belakang mengapa mereka melakukan pembulian atau menjadi bully begitu. Kira-kira apa sih faktor yang memicu seseorang bisa melakukan bullying? Iya. Berdasarkan analisis saya ya, paling tidak ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan bullying atau menjadi bully. Pertama adalah dari faktor individu. Dari faktor individu itu seseorang ingin melakukan pembulian atau menjadi bully itu bisa jadi disebabkan sebetulnya dia adalah orang yang tidak percaya diri. Ketidakpercayaan diri itu dia buktikan dia ingin menjadi seorang jagoan gitu. Akhirnya dia melakukan pembulian. Kemudian dari faktor individu juga bisa jadi salah satu penyebabnya adalah dia juga adalah korban daripada bullying. Korban daripada bullying sehingga ada punya perasaan dendam. Kemudian dia melakukan pelampiasan atas dendamnya itu pada orang lain. Kemudian dari faktor keluarga, seseorang melakukan bullying ini karena memang ada contoh di dalam keluarganya, misalnya mohon maaf dari keluarga yang tidak harmonis, seringkali melihat ada orang tuanya melakukan tindakan-tindakan kekerasan, misalnya ayah melakukan tindakan kekerasan terhadap ibunya atau sebaliknya ibunya melakukan tindakan kekerasan terhadap anaknya, sehingga anak melihat contoh dan ketika melihat contoh itu dia ingin punya keinginan untuk melakukan tindak kekerasan atau pembulian tersebut. Kemudian dari faktor komunitas atau sebelum komunitas pada faktor peer group ya,
Nah, seringkali remaja itu dalam proses pencarian diri itu tergabung di dalam kelompok-kelompok teman sebayanya yang bisa jadi kelompok teman sebayanya itu adalah kelompok yang tidak baik gitu ya. Jadi bertemu dengan teman-teman yang suka membuli. Akhirnya karena pergaulannya, karena masuk dalam kelompoknya dia menjadi pembuli juga. Kalau dari faktor sekolah itu misalnya ada seseorang yang suka dominan tadi ya, suka jago-jagoan, suka ingin menguasai teman-teman yang lain, kemudian tampil menyerang dan sebagainya. Pihak sekolah tahu, tapi oleh sekolah dibiarkan. Jadi pembiaran oleh sekolah itu seolah-olah dia dibolehkan sehingga perilakunya itu semakin hari semakin menjadi. Nah, karena tadi tidak ada sanksi yang tegas dari sekolah. Kemudian dari komunitas bisa jadi dari masyarakat. Ini juga menjadi faktor penyebab mengapa seseorang melakukan bully. Bisa jadi dia berasal dari kelompok-kelompok mayoritas sehingga begitu misalnya dia bisa berhubungan juga dengan SARA gitu ya. Dia misalnya dari kelompok dari etnis yang merasa paling hebat, kemudian ada etnis-etnis yang dianggap oleh masyarakatnya itu etnis yang minoritas, maka dia melakukan pembulian seperti itu. Termasuk juga misalnya ketika dia merasa berasal dari suku yang dikatakan hebat oleh masyarakatnya, kemudian ada suku lain yang dianggap lemah, maka dia melakukan tindakan bully atau menjadi pembuli itu. Ada nggak sih dampak bagi dirinya sendiri setelah melakukan perilaku bullying itu, Prof? Ya, beberapa orang yang sempat saya dampingi lah ya, para pembuli itu sebenarnya kalau kita dekati secara pribadi, hati kecil dia juga tidak ingin melakukan hal-hal seperti itu. Jadi pada pelaku-pelaku atau para pembuli-pembuli itu juga ada dampak psikologisnya. Ya, dia juga ada punya perasaan menyesal, ada juga perasaan tidak mau punya punya pribadi seperti itu. Kemudian itu dampak pribadinya ya, secara psikologis, secara sosialnya juga tentu berdampak. Pasti dia termasuk orang-orang yang dikategorikan oleh lingkungannya adalah sebagai orang-orang nakal. Nah, kategori-kategori seorang nakal itu dia akan menjadikan stigma dia bisa jadi menjadi nakal seterusnya, seperti itu. Kalau begitu cara penanganan yang tepat untuk menghadapi pelaku bullying bagaimana? Ya, pertama tadi dalam aspek pribadi ya, ketika kita bertemu dengan teman yang sebagai pelaku bullying, jangan kita musuhi langsung. Jangan sampai orang yang tersesat menjadi semakin sesat ya. Artinya kita ajak dialog, kita ajak ngobrol, kita beri edukasi mereka bahwa sebenarnya perilaku mereka itu adalah perilaku yang tidak baik gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja jangan ada pembiaran dari masyarakat kita, dari komunitasnya. Jangan sampai kita membiarkan orang-orang yang melakukan pembulian atau menjadi bully dibiarkan, tetapi tetap harus diberikan sanksi. Apalagi di lembaga pendidikan. Nah, di lembaga pendidikan ini kita harus bersifat tegas ya. Orang-orang yang melakukan bully itu kita panggil, kemudian kita beritahu kalau memang dia menyesal, kan itu ada tahapan-tahapan untuk sanksinya. Maka kalau misalnya diberi peringatan sekali dia tidak nurut dan lain sebagainya, akhirnya kita juga harus melibatkan orang tua. Jadi orang tua supaya penanganannya itu tidak hanya oleh sekolah tetapi juga oleh orang tua. Nah, itu jadi harus ada kerjasama antara orang tua dan sekolah, mungkin seperti itu. Pesan saya kepada para pelaku bullying tentu saja adalah stop pembulian, stop perundungan, karena pembulian ataupun perundungan itu tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga adalah merugikan diri kita sendiri, termasuk merugikan keluarga dan orang-orang terdekat kita. Demikian.